Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nadif Akmal dengan NIM E1101201039. Saya dari Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ilmu jurnalistik. Di sini saya mendapat tugas UTS mata kuliah pengantar ilmu jurnalistik. Kalau ketemu kita jangan dilawan, kabur aja, ntar mati. Soal yang pertama, jelaskan apa itu jurnalistik dan mengapa jurnalistik berkaitan dengan komunikasi massa. Jurnalistik adalah sebuah proses atau ilmu dalam pengumpulan, penulisan, penyuntingan, dan publikasi berita. Jurnalistik disebut juga dengan kewartawanan. Sedangkan media berasal dari kata jamak, yaitu medium, yang mempunyai arti alat, sarana, atau saluran kepada publik. Kedua hal ini sangat berhubungan karena jurnalistik bertugas mencari berita, lalu disalurkan oleh media massa. Soal nomor 2, jelaskan sejarah jurnalistik dan perkembangan jurnalistik. Jurnalistik bermula sekitar pada masa pemerintahan Gaius Julius Caesar di Romawi. Julius Caesar disebut sebagai bapak pers. Pada masa itu, terdapat forum Romanum atau papan tulis putih untuk menyampaikan aspirasi rakyat dan informasi yang beredar pada saat itu di pusat kota. Forum Romanum dulu berisi tentang laporan-laporan singkat hasil keputusan dari sidang senat yang pada saat itu ditulis oleh para budak yang diberi tugas oleh pemiliknya untuk mengumpulkan informasi, juga menghadiri sidang-sidang senat dan melaporkan semua hasilnya secara lisan maupun tulisan. Tujuannya supaya tuannya selalu mengikuti kejadian yang terjadi di kota Roma. Penyebaran informasi secara tertulis mulai berkembang pada masa peradaban Mesir, mulai menemukan teknik pembuatan kertas. Pada abad 8 Masehi, tepatnya tahun 911 Masehi, di Cina muncul surat kabar cetak yang pertama dengan nama Qingpao atau Qingpao yang berarti kabar dari istana. Jurnalistik mulai berkembang pada abad ke-18. Jurnalisme menjadi bisnis dan alat politik ketimbang sebuah profesi. Misalnya komentar tentang politik sudah bermunculan pada masa ini. Demikian pula keterampilan desain sudah mulai berkembang dengan semakin majunya teknik percetakan. Perkembangan jurnalisme juga mulai diwarnai perjuangan kebebasan pers antara wartawan dan penguasa. Pers Amerika dan Eropa berhasil menyingkirkan batu-batu sandungan sensorship pada akhir abad ke-18 dan memasuki era jurnalisme modern seperti yang kita kenal sekarang. Soal yang ketiga, jelaskan fungsi pers menurut pasal 6 UU nomor 40 tahun 1999. Fungsi pers yaitu berguna sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial serta berfungsi juga sebagai lembaga ekonomi. Suatu masyarakat yang pergi menuju taraf kehidupan modern tidak akan terlepas pula dari kemajuan di bidang jurnalistik. Di dalam fase transaksi seperti ini, wartawan merupakan agents of modernization. Yang keempat, sebutkan 4 sistem pers dan negara yang menggunakannya. Yang pertama, teori pers otoriter atau authoritarian teori. Pada teori pers seperti ini, pers tidak boleh mengkritik alat negara dan penguasa. Ditambah lagi, pers jenis ini berada di bawah pengawasan dan kontrol pemerintah. Itu artinya rakyat tidak memiliki hak penuh dalam mengaspirasikan pendapatnya. Ia tidak bisa memberikan opininya melalui pers. Negara yang menganutnya seperti Portugal, Spanyol, beberapa negara di Amerika Selatan dan Asia. Yang kedua,
teori pers libertarian atau teori pers bebas. Teori pers yang kedua ini adalah teori pers liberal. Teori jenis ini memiliki tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Liberal dikenal dengan kebebasannya, namun sebebas-bebasnya pers dalam negara yang menganut demokrasi liberal, pers tidak leluasa untuk memfitnah atau menyiarkan tulisan yang bersifat menghasut, bersifat cabul, ataupun yang bersifat negatif. Teori ini dianut oleh negara Amerika Serikat dan Inggris. Yang ketiga adalah teori pers komunis atau Marxis. Teori pers ini mulai berkembang sejak awal abad ke-20 sebagai akibat dari sistem komunis Uni Soviet. Media massa pada pers teori ini berperan sebagai alat pemerintah atau partai dan bagian integral dari negara. Dan media massa mau tidak mau harus tunduk kepada pemerintah. Teori ini disebut juga dengan pers totalitar Soviet atau teori pers komunis Soviet. Negara yang menganut teori pers ini adalah Rusia dan Republik Rakyat Cina. Oke, yang terakhir atau yang keempat adalah teori pers tanggung jawab sosial atau social responsibility. Teori pers ini adalah forum yang dijadikan sebagai tempat untuk memusyawarahkan berbagai masalah dalam rangka tanggung jawab terhadap masyarakat atau orang banyak. Negara yang menganut teori pers ini adalah Indonesia. Oke, mungkin hanya ini dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Terima kasih.